Jemaat Efata Panama yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online di GKMI Jemaat Efata Panama. Nah, nggak terasa nih Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan baru yaitu bulan Juni. Itu artinya saat hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jangan lupa siapkan roti dan anggur yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala. Dan juga tentu saja siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengajak Saudara untuk berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi kepada kami pada hari ini. Kami beribadah kepada Tuhan pada minggu yang pertama pada bulan Juni ini. Biar kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh beribadah kepada-Mu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Oleh sebab itu dari awal pertengahan sampai selesai, biar kiranya Roh Kudus ambil alih memakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mentabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di awal bulan Juni ini. Saya percaya kita mau awali bulan Juni ini dengan ungkapan syukur yang lahir dari hati kita. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga dan melindungi kita. Biar syukur itu lahir dari hati kita yang keluar lewat mulut kita, mengantarkan kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ungkapan syukur sebagai korban yang berbau harum di atas mesbah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Kita ulangi pujian ini bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang angkat pujian ini katakan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, naikkan syukur kita. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya
Tuhan, karena Engkau baik, Engkau baik. Engkau yang membela kami Tuhan, Engkau menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah melihat orang percaya itu hidup dalam kesusahan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Yaradabasi katara yadalabasi, kirabotupuri yadabasi lalo. Haleluya, yadalabasi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, tak dapat kami balas kebaikan-Mu Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Yesus, selamanya. Haleluya, jemaat yang diberkati Tuhan. Sukacita dan syukur adalah sumber kekuatan kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau tersenyum di hadapan Tuhan, tanda syukur kita bersama. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
Haleluya. Tetap sukacita di hadapan Tuhan umat terkasih. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Suara umat Tuhan, soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak, soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang angkat pujian ini, katakan segala pujian syukur. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan sama-sama haleluya. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Hey, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat kemenangan Tuhan, kita mau masuk lebih dalam untuk kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita, persembahan yang kita akan berikan lewat ibadah online pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang membela kami, melindungi kami. Engkau nyatakan Tuhan bahwa kami umat-umat-Mu, umat-umat pilihan-Mu yang Kau berikan kemenangan demi kemenangan. Saat ini kami hadir untuk memberikan korban syukur kami. Berkati Tuhan apa yang sisa daripada kami. Berikan kami senantiasa bisa berbagi, bisa berdampak dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami siap memberi dengan sukacita dan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Yesua Hamasia namanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah walau dalam
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ucap syukur. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat dapat mengerti, memahami. Mereka bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi mereka menjadi pelaku dan praktekannya di dalam kehidupan mereka. Segala puji bagi nama-Mu. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Kita sudah baca nat firman Tuhan pada saat ini dalam 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat yang pertama sampai yang keempat. Hari ini saya memberikan judul mengubah beban menjadi berkat. Siapa dari kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup, saudara? Apapun status sosial, profesi, dan bagaimanapun hebatnya seseorang, tetapi yang namanya tantangan hidup pasti semua manusia akan mengalaminya. Bahkan ada kalanya, saudara, kita akan berada pada situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan Elia sendiri sebagai hamba Tuhan, kita lihat merasakan juga yang namanya tekanan hidup dalam pelayanan, sampai ia mengatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita mau belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup, agar kita mampu mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk yang bisa saja terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Sebab kita juga harus berhati-hati, kita harus waspada,
Karena ketika masa sulit itu datang dalam hidup kita, itu bisa digunakan iblis untuk semakin membawa kita pada kehidupan yang semakin lebih parah lagi dan semakin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nah, tekanan-tekanan hidup pasti akan kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup kita. Nah, inilah yang kita akan pelajari melalui pembacaan kita hari ini, peristiwa atau apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, saudara. Nah, Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya. Kita tahu setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang dan Nabi-Nabi Asyera sebanyak 400 orang, di dalam satu pertarungan keyakinan, kepercayaan untuk memanggil Tuhan mereka masing-masing pada peristiwa di Gunung Karmel di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat 46. Saudara bisa baca di rumah, saudara. Bagaimana kemenangan Elia ini, apa yang dilakukan Elia ini disikapi oleh Isabel dengan menyuruh seorang suruhan untuk mengambil nyawa Elia. Jadi ada ancaman datang kepada Nabi Elia setelah pelayanannya membunuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera pada waktu itu, saudara. Nah, ternyata situasi ini membuat Elia menjadi takut, timbul ketakutan dalam hidupnya, saudara. Dan akhirnya ia pergi ke padang gurun. Dan kita tahu dalam pembacaan Alkitab bahwa dia tidur di bawah pohon arar. Dan setelah itu malaikat Tuhan membangunkan dia, memberi ia makan dan minum. Dan akhirnya dia dapat gunakan untuk berjalan kaki selama 40 hari, 40 malam ke Gunung Horeb. Dengan kekuatan dari makanan yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu, saudara. Nah, di sebuah gua Tuhan datang kepadanya dan Tuhan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan kita lihat jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Elohim semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara kasihan Tuhan, Elia menghadapi satu tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya, saudara. Ya, dia tidak mampu lagi, saudara kasihan Tuhan, untuk menghadapi, atau dia tidak kuat lagi pada waktu itu setelah kemenangannya menghadapi ancaman daripada Ratu Isabel. Sehingga apa yang terjadi, dia minta supaya Tuhan mencabut nyawanya. Ada satu kondisi di mana Elia benar-benar terjun bebas ke titik nol. Elia merasakan satu tekanan yang begitu besar, saudara. Dia merasa gagal ya dalam pelayanannya. Karena dia merasa bahwa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Semangat pelayanannya yang begitu besar untuk menyelamatkan bangsa Israel, saudara, dari penyembahan berhala, penyembahan kepada Nabi Baal, justru harus menerima tekanan melalui ancaman untuk mencabut nyawanya dari Ratu Isabel. Nah, dalam keadaan tersebut, dia merasa hidup sendiri, ya, di dalam kesendiriannya, saudara, tanpa dukungan. Dia merasa bahwa hanya tinggal dia saja, saudara kasihan Tuhan. Karena usaha tersebut berujung pada ancaman atas nyawanya, sementara tugas pelayanannya masih banyak yang belum diselesaikan. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang kita hadapi, saudara, kita hanya akan datang kepada Tuhan dan mengandalkannya, bukan kepada orang lain, saudara. Jika kita menghadapi tantangan hidup, saudara, dengan menuruti perintahnya, maka dipastikan bahwa
perintahnya adalah jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Kita tidak perlu takut. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepadanya. Amin, saudara. Keselamatan dan pertolongan hanya datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perkara, masalah, persoalan hidup selalu ada dan sering dihadapi oleh orang banyak. Baik laki-laki, baik dia perempuan, orang muda, orang dewasa, atau orang tua, atau orang lansia, saudara, lanjut usia, orang biasa, atau pemuka-pemuka agama, maupun pejabat, atau bahkan kita lihat dalam Alkitab, Rasul Paulus pun menghadapi hal yang sama, saudara. Tidak bisa lepas dari berbagai macam perkara yang harus kita hadapi dalam hidup. Tidak seorang pun yang bisa kebal dari berbagai macam perkara dalam persoalan hidupnya. Berhadapan dengan berbagai macam-macam perkara atau persoalan hidup, banyak orang sering merasa lelah dan capek, saudara. Kehilangan banyak daya dan tenaga, semangat dan pengharapan, saudara. Setiap hari hanya bisa mengeluh dan meratap. Yang dirasa hanyalah kekecewaan dan keputusasaan. Orang seringkali tidak hanya berhadapan dengan satu perkara saja, tetapi dengan berbagai macam-macam hal dalam persoalan hidup yang bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah beban hidup yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Banyak dan beratnya beban, saudara kasihan Tuhan, dalam hidup ini seringkali mendorong beberapa orang untuk mengambil jalan pintas dan cepat dengan caranya untuk mendapatkan pelepasan atau pembebasan. Salah satunya adalah bunuh diri. Mereka berpikir bahwa bunuh diri itu merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah mereka atau persoalan yang ada yang sedang mereka hadapi. Orang tidak mampu lagi berpikir secara jernih untuk menemukan solusi. Tidak mempunyai kehendak kuat untuk berusaha, saudara kasihan Tuhan. Tidak mempunyai kemampuan untuk merasakan sakit dan pahit di dalam hidup. Tidak percaya lagi bahwa ada orang yang bersedia memberikan uluran tangan atau menolong. Bahkan tidak lagi bisa berpaling kepada Tuhan dan percaya kepadanya yang sanggup membantu dan meringankan beban hidup. Di dalam Matius pasal yang ke-11, saudara kasihan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata Matius 11 ayat 28. Kita harus berpaling kepadanya. Kita harus kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat Nabi sehebat Elia sekalipun, saudara, pernah mengalami stres dan depresi. Ketika tekanan yang ada dalam hidupnya terlampau berat. Di dalam keletihan fisiknya, emosi, dan mental Elia diberi tekanan oleh ancaman Isabel, saudara, sehingga ia mengalami yang namanya stres dan ketakutan. Bahkan sampai Elia merasa ingin mati saja. Saudara kasihan Tuhan, kita harus memindahkan beban di dalam hidup kita ini untuk menyerahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup dan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Seperti Daud yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak memberikan pertolongan. Kita pun harus belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika permasalahan begitu menghimpit kehidupan kita, lakukan saja apa yang dapat kita lakukan dan berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan.
Nah, itu bagian Tuhan, saudara. Nah, di dalam kehidupan ini setiap orang pasti memiliki beban-beban dalam kehidupan mereka. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan setiap beban dan masalah dapat diubah menjadi berkat. Amin, saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi bisa membuat kita jatuh atau bertumbuh. Tergantung dari bagaimana cara kita menanggapinya, saudara. Sangat disayangkan banyak orang gagal untuk melihat bagaimana Tuhan menggunakan setiap masalah untuk kebaikan mereka. Mereka lebih memilih untuk bertindak bodoh dan membenci masalah-masalah mereka daripada menghadapi dan merenungkan kebaikan yang bisa mereka dapat dari masalah yang mereka hadapi, saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kita bangkit berdiri. Saudara memegang roti di tangan kanan saudara. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar kiranya firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, Jemaat Efrata Panama, dan akhirnya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya jemaat dapat mempraktekannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ketika menghadapi masalah tantangan dalam hidup, kami percaya bahwa Tuhan bisa mengubah setiap masalah itu menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biar kiranya kami diperkenankan oleh Tuhan, baik kami yang melayani maupun dilayani Tuhan. Apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa, kelemahan, kekurangan kami. Kami mau mengampuni orang bersalah kepada kami, mau lepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara ketika saudara makan roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat roti cawan yang di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara ketika saudara minum anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, apa yang kami lakukan, kami percaya itu akan menjadikan berkat bagi kami. Kami percaya oleh bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk persekutuan ini. Dan kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah mati untuk kami umat manusia. Kami percaya Tuhan, bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, iman kami semakin dikuatkan, dan kami terus berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semua perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi kami untuk sepanjang minggu yang telah lewat ini Tuhan. Kalau kami boleh berada kembali pada ibadah siang hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kami percaya itu semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, agar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan Tuhan, itu semua berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan, memberi dia hikmat marifat, menjadikan dia hamba-Mu yang berkenan kepada Engkau, agar melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang boleh mengenal akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Efrata Panama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan, meski dalam kondisi saat ini, di mana kondisi yang terjadi bahkan di dalam dunia ini Tuhan, di mana virus corona masih saja mewabah, termasuk di bumi kami di Indonesia. Tuhan, mari Engkau sendiri yang tolong kami. Engkau turun tangan dan Engkau menolong melindungi kami semua Tuhan. Ampuni kiranya segala dosa dan kelemahan kami, segala dosa dan kelemahan umat manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk melenyapkan virus ini dari permukaan bumi ini, sehingga kondisi kami di permukaan bumi ini, terutama di Indonesia Tuhan, boleh kondusif kembali. Engkau lindungi kami dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tutup bungkus seluruh umat-Mu Tuhan, terutama kami, seluruh sidang jemaat Efrata Panama. Engkau beri perlindungan, Engkau beri pertolongan Tuhan, agar kami terus aman berada di dalam naungan Tuhan. Engkau berkati jemaat yang saat ini kurang sehat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Khususnya hamba berdoa untuk ibu dari Ibu Foni Tuhan. Biarlah kiranya tangan kemurahan Tuhan, Engkau tolong, Engkau beri kesembuhan Tuhan kepada mama dari Ibu Foni. Engkau pulihkan kembali kesehatannya, Engkau beri dia semangat, beri dia sukacita. Dan kami boleh melihat ibu kekasih ini kembali boleh sehat. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan menyembuhkannya. Begitu pula dengan seluruh sidang jemaat yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Begitu pula Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat, memberi kekuatan kepada Bapak Presiden kami. Begitu pula Tuhan dengan semua pemimpin yang ada, baik yang ada di provinsi, baik yang ada di kota, di kabupaten, sampai kepada RT RW. Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan ada pada semua pemimpin kami, terutama saat ini dalam mereka menangani mewabahnya virus yang ada Tuhan. Biarlah Engkau memberi mereka kekuatan, memberi mereka kesehatan yang baik. Begitu pula dengan para medis, Engkau senantiasa memberi mereka kekuatan, memberi mereka kesehatan, memberi mereka perlindungan Tuhan. Dan kami percaya semua ini akan berlalu. Engkau akan memulihkan bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk semua hal baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kiranya segala dosa dan kelemahan kami Bapa, sehingga tidak ada penghalang bagi kami untuk menaikkan doa kami kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Ia akan menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan kita bersama. Katakan, ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Ketika kami sungguh beribadah kepadamu, firman-Mu katakan maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Biar kiranya hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami selalu mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa bagi kami. Jikalau kami membutuhkan pertolongan, Engkau ada di sana menolong, dan Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Engkau setia. Kau akan berikan kami jalan keluar dan kami dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Efrata Panama. Tuhan memberkati mereka. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan berkati suami istri, berkati Tuhan pendidikan anak-anak mereka. Biar kiranya apa yang mereka lakukan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Hidup mereka senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami serahkan jemaat Efrata yang mungkin hari ini Tuhan sedang sakit. Mereka sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Mereka dapat melewati ini semua. Mereka dapat melewati. Dan itu semua bisa mengubah menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar kini hari-hari kami yang kami lalui adalah hari-hari yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa syukur kami, sudah berdoa dan menutup ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari Bapak Ibu tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat, dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi masih dengan ibadah online di channel YouTube GKMI Efrata Panama. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan ataupun persepuluhan, boleh melihat melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.